Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Advent mengingatkan kita kepada penggenapan Tuhan atas janjinya dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias, yaitu melalui kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kerajaannya tidak pernah berubah, mulai dari dahulu hingga sekarang. Seperti topik minggu kita hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Dalam pengharapan yang hidup, kita menanti-nantikan kedatangannya, karena dialah Raja yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Sebagai tanda dari kesiapan kita menyambut kedatangannya, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Tuhan yang ditetapkan pada minggu Advent keempat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini diambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent yang keempat hari ini. Tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat 16. Kami akan membacakannya untuk kita. Mari kita berikan hati, jiwa dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan
mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umat Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Itu adalah satu ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ungkapan itu mempunyai arti seseorang yang menjadi sombong, tidak tahu diri, lupa akan asal-usulnya, dan lupa terhadap orang yang pernah menolongnya. Keadaan atau perilaku seperti itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tadinya miskin ketika sudah menjadi kaya, ia bisa lupa keberadaannya, asal dirinya, bahkan mungkin juga malu mengakui orang tuanya karena miskin, seperti kisah si Mardan atau si Malin Kundang. Atau orang yang tadinya tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi kemudian menjadi orang yang sukses oleh karena bantuan dari sobat karibnya. Namun setelah sukses, dia menjadi buta. Dia menganggap kesuksesannya itu didapatkan oleh karena usahanya sendiri dan bukan karena
bantuan temannya. Itulah perilaku seperti kacang lupa akan kulitnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tidak demikian dengan Raja Daud. Dia mengakui dan menyaksikan bahwa dia bisa hidup menjadi orang besar, menjadi seorang raja yang sangat dikagumi dan dijunjung tinggi bangsa Israel. Dia mengakui bahwa semuanya itu hanya karena berkat dan pertolongan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya dan dia mengingat dengan jelas latar belakang serta sejarah perjalanan hidupnya. Karena itulah dia selalu dan berulang-ulang mengingat, menghitung, dan menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita membaca kitab Mazmur, Daud sering mengangkat puji-pujian dengan perkataan, Tuhan adalah penolongku, kekuatanku, perisaiku, benteng hidupku, gunung batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Itu kesaksian Daud yang tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan itulah yang kita lihat dalam nas khotbah ini. Ketika Daud sudah mendapatkan hidup yang mapan dan aman, dia bermaksud membalas kebaikan Tuhan dengan mendirikan bait suci Tuhan atau rumah Tuhan. Saat merasakan kenyamanan tinggal di rumahnya, Daud mengingat tabut Tuhan ada di tempat yang tidak sebanding dengan tempat tinggalnya. Rasa hormatnya kepada Tuhan membuat dia memiliki kerinduan untuk membangun tempat yang layak bagi tabut Tuhan tersebut. Daud tidak terfokus hanya kepada diri sendiri dengan menyenangkan dirinya saja, tetapi dia betul-betul sadar bahwa dia bisa hanya karena Tuhan. Karena itulah Daud memakai kesempatan dan waktu itu dengan baik untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, momen Advent ini merupakan waktu dan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk mengenal diri, menghitung dan menyaksikan berkat-berkat Tuhan, serta momen yang sangat berharga bagi kita membalas kebaikan Tuhan. Harus kita sadari dan harus kita imani bahwa kita ada hingga saat ini itu semuanya hanya karena berkat dan pertolongan Tuhan. Benar? Ya, pasti kita mengakui dan mengimani itu. Coba dulu kita ingat dan lihat sebentar ke belakang sejarah perjalanan hidupmu. Bukankah kita patut menyaksikan seperti yang disaksikan oleh Daud, bahwa Tuhan Yesuslah pertolongan kita, bahwa Tuhan Yesuslah keselamatan kita. Dialah yang memberkati kita, meneguhkan hidup kita hingga kita boleh sampai pada Advent yang keempat ini. Ada banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Bukan saja berkat-berkat duniawi, tetapi yang terutama adalah berkat surgawi, di mana Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, serta memberikan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam surga. Dengan mengingat dan menghitung perbuatan Tuhan yang besar itu, patutlah kita melakukan seperti yang diperbuat oleh Daud, yaitu mendirikan rumah bagi Tuhan. Itulah yang kita lakukan di masa-masa Advent ini. Tetapi rumah bagi Tuhan bukan hanya rumah yang terbuat dari kayu atau batu, tetapi lebih dari situ, hati, hidup kita, keluarga kita, gereja kita
dan masyarakat kita harus menjadi rumah Tuhan. Harus menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Artinya jangan ada lagi rencana-rencana atau perbuatan jahat di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, atau di dalam masyarakat kita. Biarlah buah-buah roh, kebaikan, dan kehendak Tuhan yang selalu menguasai dan mengisi hidup dan hati kita. Hati kita, hidup kita harus menjadi rumah Tuhan. Itu dapat kita nyanyikan dalam Bukende nomor 257 ayat 6. Saingani yau joro bain kondiku bagas abadiaomu. Sai bongo tiau bain holong rohaku iho Tuhan debataku. Sopeau manang lau ho masai hutatap jalahu pasanga. Di momen Advent ini, jadikanlah hatimu, hidupmu, keluargamu menjadi rumah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Daud menyampaikan keinginannya kepada Nabi Nathan, ide dan keinginan Daud itu juga dipandang baik oleh Nabi Nathan. Tetapi Tuhan menjawab, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Dari jawaban itu, Tuhan sepertinya menolak kerinduan Daud. Pertanyaannya, mengapa? Paling tidak ada 3 jawaban yang boleh kita lihat dari nas ini. Yang pertama, Tuhan sepertinya menolak kerinduan Daud bukan karena Tuhan sedang menghukum Daud atau Tuhan tidak menyukai maksud baik Daud. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan lain dalam kehidupan Daud. Tuhan mengatakan bahwa bukan Daud, tetapi anak dan keturunan Daudlah yang kelak mendirikan rumah bagi Tuhan. Itu dikatakan tadi dalam ayat 13. Bukan Daud, tetapi anak atau keturunan Daudlah yang kelak mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan menggenapinya pada zaman Salomo anak Daud. Dan penggenapan yang sempurna, yaitu di dalam Yesus Kristus anak Daud. Di dalam diri Yesus dijanjikan dan dinubuatkan kerajaan Mesias yang kekal, bahwa Yesus adalah juru selamat yang lahir dari keturunan Daud. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Yesus akan memerintah di dunia dan di sorga. Dan ia telah hadir dan mendirikan kerajaannya di dunia, yaitu melalui persekutuan orang-orang percaya di dalam gerejanya. Dan dia juga akan datang kelak untuk menghakimi dunia ini. Jadi sangat jelas penolakan Tuhan akan keinginan dan kerinduan Daud untuk mendirikan rumah Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan kepadanya. Sebab di balik penolakan itu, Tuhan sedang merancang dan merencanakan sesuatu yang lebih besar bagi keturunan Daud, yakni kerajaan yang kekal selama-lamanya melalui kelahiran dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Jadi nas ini merupakan nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Artinya jauh sebelum Yesus hadir lahir di dunia ini, Tuhan telah menjanjikan dan menubuatkan itu pada zaman perjanjian lama. Yang kedua, mengapa Allah menolak kerinduan atau rencana Daud
Karena sebelumnya Tuhan sudah mengatakan bahwa Daud bukanlah orang yang tepat untuk membangun bait itu, karena ia telah menumpahkan banyak darah dalam peperangan. Itu boleh kita baca dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 8, 1 Tawarik 28 ayat 3. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan seolah-olah menolak kerinduan dan rencana Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan? Secara teologi dapat dipahami bahwa Allah Israel adalah Allah yang transenden. Artinya Dia melampaui segala ciptaan. Dia lebih agung dan lebih besar dari seluruh ciptaan. Apakah mungkin ada rumah atau bait yang dapat menampung Dia? Tetapi dalam nas khotbah ini juga Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang imanen. Dia menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan bangsa Israel. Walaupun Dia maha hadir, tetapi kehadirannya secara intim dinyatakan di tengah-tengah Israel. Maka pada waktu Israel berdiam di dalam kemah, simbol kehadiran Allah yaitu tabut juga ditempatkan di dalam kemah Israel. Allah menyertai Israel dengan rela berdiam bersama-sama dengan umatnya Israel. Dari jawaban itu kita boleh pahami bahwa Allah Israel berbeda dengan Allah-Allah atau ilah-ilah bangsa lain yang boleh diatur semau gue oleh para pengikutnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa Advent ini kita diarahkan kembali kepada perjalanan sejarah keselamatan yang sejak dulu dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Melalui rentetan perjalanan sejarah keselamatan itu, kita yang hidup di zaman sekarang ini diingatkan bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah. Sejarah bukanlah suatu kronologi waktu yang berjalan tanpa sebab. Sejarah bukanlah serangkaian kejadian yang tanpa makna. Sejarah sebenarnya sedang menyatakan rencana Tuhan untuk meninggikan anaknya Tuhan Yesus bagi kita umatnya. Sejarah adalah perjalanan umat Tuhan menuju pada saat di mana Tuhan akan memberikan seluruh bumi ini. Semua orang akan takluk kepada sang anak yaitu Yesus Mesias Juru Selamat. Dialah yang akan memerintah sampai selama-lamanya dan kitalah umat yang dikasihinya. Karena itu marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita, hati kita, kehidupan kita, keluarga kita menyambut Dia sang Juru Selamat yang akan lahir melalui Natal ini, terlebih menyambut Dia yang akan datang pada hari terakhir untuk menghakimi dunia ini. Ingat, keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita hidupmu hanya ada di dalam Yesus. Kebahagiaan, sukacita hidup keluargamu hanya ada di dalam Yesus. Sambutlah Dia, persiapkan hatimu, hiduplah dengan cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Nya, dan biarlah seluruh hidup kita menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Nya. Dan melalui nas ini juga kita diingatkan, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang setia menyertai, memberkati kita umat-Nya. Yang terakhir, mungkin ada banyak keinginan, rancangan, dan rencana yang kita buat dalam kehidupan kita yang menurut kita itu baik, tetapi belum tentu baik bagi Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan sekalipun mungkin masih banyak keinginan dan rencana kita yang tidak tercapai, jangan kecewa dan jangan pernah kehilangan pengharapan, karena apa yang Tuhan rancang dan rencanakan
pasti lebih baik daripada yang kita pikirkan. Karena apa yang kita rencanakan, rencana dan rancangan Tuhan pasti lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah selalu rancangan yang terbaik dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kami. Tuhan telah mengingatkan kami melalui pengalaman kehidupan Raja Daud, di mana Raja Daud benar-benar mengingat, menghitung, mengakui, dan mengimani bahwa seluruh hidupnya adalah hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga sadar Tuhan, kalau kami boleh sampai pada minggu hari ini, di mana kami telah masuki minggu Advent yang keempat, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah kami Tuhan mensyukuri itu, dan Tuhan menginginkan supaya kami mendirikan rumah bagi Tuhan. Hati kami, hidup kami, keluarga kami, masyarakat kami, gerejamu Tuhan, hendaknya menjadi rumah bagi Tuhan. Allah Bapa yang baik, berkati kami dan mampukan kami supaya kami juga selalu menyaksikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber sukacita, kebahagiaan kekal, kebahagiaan sejati bagi kami. Sekalipun kami banyak menghadapi tantangan godaan dari dunia ini, tetapi biarlah kami mempunyai iman, keyakinan yang teguh, dan kami akan tetap mengakui bahwa Yesuslah juru selamat kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, mempersiapkan hati kami, hidup kami, keluarga kami, gerejamu Tuhan, menyambut kelahiranmu, menyambut kedatanganmu pada hari terakhir untuk menghakimi dunia ini. Supaya kami Tuhan boleh bersuka cita, bersorak-sorai pada hari kedatangan. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai banyak rencana-rencana, rancangan-rancangan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, hingga saat ini kami masih menghadapi pergumulan karena pandemi COVID-19. Mampukan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu menjaga umat-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang mengakhiri pandemi COVID-19 dari dunia ini, supaya dunia ini pulih, dan kami boleh dengan baik lagi melakukan aktivitas dan melanjutkan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima doa kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami lagi hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent bagi kita semua.